Eren Yeager, dari bocah keras kepala yang cuma pengen lihat dunia luar sampai jadi sosok yang mengguncang dunia. Perjalanannya penuh dengan amarah, tekad, dan dilema yang gak ada habisnya. Kita bakalan bahas bagaimana Eren berkembang, berubah, dan akhirnya jadi salah satu karakter paling ikonik dalam sejarah anime. Yuk, langsung kita bahas aja. Semuanya berawal dari tragedi di mana Eren kecil harus melihat ibunya dimakan Titan di depan matanya. Dan sejak saat itu, Eren cuma punya satu tujuan, yaitu memusnahkan semua Titan. Dengan semangat membara, dia bergabung ke pasukan pengintai. Tapi dia nggak sendirian, ada Mikasa dan Armin, teman masa kecilnya yang selalu ada di sisinya. Bersama dengan teman-temannya di pelatihan militer seperti Jane dan Sasha dan juga Connie, mereka belajar bertarung dan memahami betapa mengerikannya dunia ini. Tapi seiring waktu, Eren mulai sadar kalau dunia ini jauh lebih rumit dan lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Musim kedua dan ketiga adalah momen di mana Eren mulai berubah. Dia nggak lagi sekedar pengen balas dendam, tapi juga ingin melindungi orang-orang yang ia sayangi. Bersama dengan teman-temannya, Eren menghadapi berbagai macam pertempuran yang menguji mental mereka. Eren juga mulai dekat dengan pasukan pengintai, terutama Kapten Levi dan Historia. Tapi ia juga kehilangan banyak teman dalam perjalanan ini. Dan ternyata sebuah fakta mengejutkan pun terungkap. Titan itu adalah sebenarnya manusia dan Eren sendiri punya kekuatan Titan. Ditambah lagi sejarah dunia yang mulai terbongkar bikin Eren makin bingung dan marah. Di musim keempat, Eren berubah drastis. Dia jadi lebih dingin, lebih misterius, dan mulai jalan di jalannya sendiri. Tanpa memberitahu teman-temannya, dia menyusup ke Marley dan memulai perang demi kebebasan Elodia. Tapi caranya brutal banget. Dia nggak ragu untuk membunuh banyak orang. Dan inilah titik di mana perpecahan pun mulai terjadi. Mikasa dan Armin nggak setuju dengan cara Eren, tapi mereka masih ingin percaya bahwa Eren pasti punya alasan kuat. Tapi di sisi lain, Eren semakin menjauh dari mereka. Dan ini bukan lagi tentang pertempuran melawan Titan, tapi juga pertempuran batin di dalam diri mereka sendiri. Puncaknya, ya ketika Eren mengambil langkah ekstrim buat menghancurkan dunia di luar Paradise. Eren yakin bahwa ini adalah satu-satunya cara supaya kaum Elodia bisa bebas. Tapi di balik semua itu, Eren masih manusia. Di dalam percakapannya dengan Armin, kita bisa lihat kalau dia sadar dengan apa yang dia lakukan. Tapi Eren merasa nggak punya pilihan lain. Kalau kita lihat lebih dalam ya, Eren bukan hanya berubah secara fisik tapi juga secara mental. Dari anak yang meledak-ledak dan sangat emosional, dia tumbuh jadi seseorang yang lebih tenang tapi jauh lebih berbahaya. Dulu dia bertindak hanya berdasarkan amarah dan insting, tapi semakin banyak kenyataan yang dia hadapi, Eren semakin berpikir lebih jauh. Eren mulai berhitung, merencanakan, dan bahkan memanipulasi orang-orang di sekitar demi mencapai tujuannya. Eren juga semakin sadar bahwa dunia ini bukan cuma soal baik dan jahat, hitam atau putih. Awalnya dia percaya bahwa Titan adalah musuh, lalu dia sadar bahwa mereka juga dulunya manusia. Lalu Eren juga melihat bahwa dunia luar juga memandang kaumnya sebagai iblis. Ini membuatnya mulai mempertanyakan segalanya, siapa yang benar, siapa yang salah, atau mungkin dunia ini memang gak pernah adil sejak awal. Tapi satu hal yang gak pernah berubah dari Eren adalah tekadnya. Dari kecil sampai akhir, Eren selalu punya tujuan yang jelas. Dia nggak pernah ragu dengan apa yang dia inginkan, meskipun itu berarti menanggung seluruh kebencian dunia. Perjalanan dan perkembangan Eren inilah yang membuatnya menjadi karakter yang begitu kompleks dan berkesan. Sejak kecil dia selalu menginginkan kebebasan, tapi ironisnya demi kebebasan itu dia malah harus mengorbankan segalanya termasuk dirinya sendiri. Dan di momen terakhir kita lihat Eren bersama dengan teman-temannya. Momen di mana mereka mengenang masa lalu sebelum semuanya berubah. Eren tahu dia nggak bisa kembali, tapi Eren ingin teman-temannya tetap hidup. Eren Yeager adalah seseorang yang berjuang dengan keyakinannya sendiri, dari bocah kecil yang cuman pengen lihat dunia luar sampai jadi sosok yang membawa perubahan besar. Tapi ada satu hal yang pasti, Eren gak pernah benar-benar sendirian. Mikasa, Armin, dan teman-temannya selalu ada di sisinya meskipun pada akhirnya mereka harus menghentikan Eren. Perjalanan hidup Eren adalah gambaran tentang kerasnya dunia dan keputusan sulit yang harus diambil. Dan kisah Eren ini akan selalu dikenang, bener gak? Gimana nih pendapat teman-teman tentang karakter Eren? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Minkuwo. Teman-teman juga bisa request di kolom komentar karakter siapa yang bakalan kita bahas di video selanjutnya. Makasih yang udah nonton ya, sampai jumpa di video minggu depan. Dadah!